Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan bahas bedah soal P3K 2022 untuk teman-teman dari JF Perawat Terampil. Ini berdasarkan FR tanggal 11 Desember 2022. Kita sudah masuk di part ketiga ya. Nah, teman-teman, kita sedia e-book Fokus P3K Perawat 2022. Nah, ini bentuknya adalah beberapa file yang nanti akan kita kirimkan ke link Google Drive. Isinya apa saja? Yaitu ada 3 paket tryout dan juga pembahasan. Ini juga file PDF ya. Nah, ini khusus untuk kompetensi teknisnya saja agar teman-teman lebih fokus. Kemudian juga ada strategi hadapi P3K 2022. Ada latihan soal perkompetensi baik teknis, manajerial, sosial, kultural, dan juga wawancara. Serta kita berikan juga materi keperawatannya. Nah, apabila teman-teman berminat, silakan bisa hubungi kita di WA maupun di Oke teman-teman, nah kemarin di FR yang dilaporkan oleh teman-teman itu ya, kebanyakan untuk tahun ini adalah mengenai keperawatan komunitas, kemudian keluarga, gerontik, dan juga jiwa, yaitu lebih dominan di tahun sekarang dibandingkan tahun yang kemarin ya. Oke, soal pertama, seorang lansia berusia 75 tahun dibawa ke klinik geriatri. Keluarga mengatakan klien mengalami depresi sejak suaminya meninggal 3 bulan yang lalu. Klien sering menangis, tidak mau makan, dan tidak bisa tidur. Klien hanya berdiam diri di kamar, memandangi foto suaminya, dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Bagaimanakah intervensi yang dapat perawat lakukan? Apakah mendengarkan dengan penuh atensi? Apakah mengatakan harus melupakan masalahnya? Apakah memberitahukan klien bagaimana seharusnya hidup? Apakah mengatakan bahwa penyesalan sudah tidak berguna lagi? Ataukah memberitahukan klien masih banyak hal yang harus dipikirkan? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang mendengarkan dengan penuh atensi. Nah, oke kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yang kita bisa ambil yaitu intervensi pada klien dengan depresi. Nah, depresi itu apa? Depresi itu yaitu mulai menerima kehilangan secara permanen, ketidaktarikan ini terhadap lingkungan sekitar, non-komunikatif, menangis, dapat timbul usaha menyakiti diri ataupun bunuh diri. Ini adalah karakteristik ataupun ciri khas dari fase kehilangan yaitu depresi. Nah, intervensi yang bisa kita berikan kepada klien dengan depresi itu apa? Yaitu ada yang pertama itu berikan support dan empati dengan sentuhan. Kemudian dengarkan dengan atensi, serta kaji risiko melukai diri dan juga rujuk pada dokter jiwa. Ini kalau misalkan kita sudah menganggap bahwa ini parah ya, terutama kalau misalkan pasiennya sudah ada tanda-tanda dia melukai diri sendiri atau risiko bunuh diri, ya ini perlu kita rujuk ke dokter jiwa. Di sini kan hanya menangis ya, tidak mau makan, tidak bisa tidur, berdiam diri di kamar, memandangi foto suaminya dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, maka yang bisa kita berikan itu adalah dengarkan dengan penuh atensi. Artinya kita dengarkan dengan penuh kesadaran penuh, perhatian penuh ya, pikiran penuh. Nah, sehingga apa? Merasa bahwa klien itu tidak sendirian ya. Mereka ada temannya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berikan intervensi, mengatakan harus melupakan masalahnya, memberitahukan klien bagaimana seharusnya hidup, mengatakan bahwa penyesalan sudah tidak berguna lagi, memberitahukan klien masih banyak hal yang harus dipikirkan. Nah, ini kalau misalkan kita berikan kepada klien, maka klien itu tidak akan menerimanya ya, karena dia masih berfokus pada fase kehilangan tersebut. Sehingga mungkin ini bisa diberikan ketika klien sudah dalam fase penerimaan ataupun acceptance, kita bisa berikan intervensi ini. Tapi kalau misalkan masih dalam fase depresi, maka alangkah lebih baiknya kita berikan intervensi cukup mendengarkan dengan penuh atensi, ya itu yang kita pilih. Oke, lanjut soal kedua. Hasil pengkajian keperawatan keluarga didapatkan data suami ataupun kepala rumah tangga mempunyai luka di tungkai kaki kanan 3 minggu, belum sembuh dan terasa kesemutan. Keluarga sudah mengobati luka dengan memberi obat salve di toko obat. Keluarga mengatakan luka akan cepat sembuh jika diberi obat salve dan makan yang banyak. GDS pasien yaitu 242 mg per dl. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? Apakah ketidakmampuan keluarga mengenal masalah? Apakah ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan? Apakah ketidakmampuan keluarga merawat anggotanya yang sakit? Apakah ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan? Ataukah ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada? Jawabannya teman-teman.
Oke, kita pilih yang ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yaitu suami mempunyai luka di tungkai kaki kanan 3 minggu, belum sembuh, dan terasa kesemutan. Keluarga mengatakan luka akan cepat sembuh jika diberi obat salv dan makan yang banyak. GDS-nya itu adalah 242 mg per dl. Nah, kita lihat untuk menjawab soal, kalau misalkan kita bingung, maka kita bisa mengeliminasinya ya, satu persatu. Misalkan saja kita tadi pilih yang ini ya. Kemudian kita lihat yang ini, ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan. Nah, ini kita tidak pilih ya. Kenapa? Karena keluarga itu sudah mampu mengambil keputusan. Dengan keluarga sudah mengobati luka dengan membeli obat salv. Ini adalah suatu keputusan yang diambil oleh keluarga. Kemudian pilihan yang ketiga ini, ketidakmampuan keluarga merawat anggotanya yang sakit. Ini pun tidak kita pilih. Kenapa? Kenapa? Karena keluarga sudah bisa merawat anggotanya yang sakit walaupun memang 3 minggu belum sembuh lukanya ya. Tapi dia ada usaha untuk merawat anggota yang sakit. Kemudian yang pilihan keempat, ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang mendukung kesehatan. Nah, ini kayaknya tidak ada datanya ya. Untuk kita rujuk ke modifikasi lingkungan itu nggak ada. Kemudian ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Nah, ini pun sebenarnya bisa kita pilih, akan tetapi mungkin kurang datanya ya. Kalau misalkan ada data di mana ada fasilitas kesehatan di dekat rumahnya, tetapi tidak dimanfaatkan oleh keluarga, maka kita bisa pilih yang itu. Akan tetapi di sini kita lebih cenderung mengambil pilihan yang ketidakmampuan keluarga mengenal masalah ya. Dari ciri yang pertama, yang GDS itu adalah 242 ya. Ini kita cenderung curiga bahwa pasien itu mengalami diabetes ya, sehingga timbullah luka ya. Nah, luka ini tidak kunjung sembuh selama 3 minggu. Tetapi keluarga hanya mengobatinya dengan membeli obat salv di toko obat. Nah, selain itu juga ini ada kata-kata makan yang banyak ya. Nah, makan yang banyak itu merupakan kebalikan intervensi yang harusnya diberikan kepada pasien-pasien dengan diabetes ya. Makan harus dibatasi ya, terutama kalorinya, gulanya, itu zat gulanya yang perlu dibatasi, bukan diperbanyak. Sehingga kita simpulkan bahwa keluarga itu belum mengenal masalah ya, belum mengenal masalah kesehatan yang dialami oleh kepala keluarga mereka. Jadi kita pilih yang ini ya, ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Oke. Lanjut soal ketiga, seorang laki-laki berusia 23 tahun dibawa ke UGD rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Dilakukan pemeriksaan ronsen, hasilnya fraktur tertutup tibia kanan, tampak bengkak dan krepitasi tidak dapat digerakkan. Kesadaran kompos mentis, tekanan darah 100/60 mm Hg, frekuensi nadi 80 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, rencana konsul dokter ortopedi, sementara pasien imobilisasi daerah fraktur. Apakah tindakan mandiri perawat pada pasien tersebut? Apakah pasang bidai daerah fraktur? Apakah tinggikan kaki yang fraktur? Apakah observasi perdarahan? Apakah kaji intensitas nyeri? Ataukah kompres dingin? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang pasang bidai daerah fraktur. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yang kita temukan apa? Yaitu klien mengalami fraktur tertutup di tibia kanannya. Kemudian tampak bengkak dan krepitasi, tidak dapat digerakkan, rencana konsul dokter ortopedi, sementara pasien imobilisasi daerah fraktur. Nah, intervensinya apa? Yaitu kita berikan pemasangan bidai. Kenapa harus dipasang bidai? Pemasangan bidai ini digunakan untuk imobilisasi agar mencegah terjadinya pergerakan ataupun pergeseran fragmen ataupun bagian tulang yang patah. Nah, menghindari trauma soft tissue ataupun jaringan lunak, terutama bagian syaraf dan pembuluh darah pada bagian distal yang cedera akibat pecahan ujung fragmen tulang yang tajam. Ini adalah kegunaan ataupun fungsi dari pemasangan bidai ya. Nah, tadi selain kita pasang bidai yang pertama itu, kita di sini lihat juga ada masalah pasien, yaitu ada tampak bengkak ya. Nah, tampak bengkak itu kita bisa tinggikan kaki yang frakturnya ya, tentunya setelah kita imobilisasi dulu dengan bidai ya. Kemudian kita juga bisa kaji intensitas nyerinya ya.
otomatis ya, kalau fraktur pasti dia merasakan nyeri. Nah, kalau misalkan ada nyeri, kita juga bisa berikan kompres dingin. Oke, nah ini semuanya bisa kita berikan, akan tetapi untuk yang utama itu, ataupun yang pertama kita lakukan adalah pemasangan bidai terlebih dahulu. Oke. Oke, lanjut soal keempat. Seorang perawat mengajarkan klien dan keluarga di rumah tentang cara perawatan kaki diabetik pada seorang perempuan berumur 46 tahun yang menderita diabetes meletus. Keluarga mengatakan takut kalau terjadi luka pada kaki dan harus dilakukan amputasi. Apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Apakah monitor kadar glukosa darah jika diperlukan dengan melibatkan klien? Apakah instruksikan menggunakan stocking yang bersih dan pas? Apakah identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemi? Apakah monitor kadar gula darah? Apakah anjurkan menggunakan alas kaki yang lembut? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang anjurkan menggunakan alas kaki yang lembut. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, kita di soal yaitu cara perawatan kaki diabetik. Keluarga mengatakan takut kalau terjadi luka pada kaki dan harus dilakukan amputasi. Ya. Nah, maka intervensi yang bisa kita berikan adalah apa? Yaitu cara perawatan kaki diabetik. Salah satunya adalah menganjurkan menggunakan alas kaki yang lembut. Nah, kita lihat dulu di sini ya teman-teman sebagai pengetahuan. Ini ada bagaimana cara perawatan kaki diabetik. Nah, yang pertama itu apa? Yaitu berikan pelembab ataupun lotion atau body lotion pada daerah kaki yang kering agar kulit tidak menjadi retak, tapi jangan di sela-sela jari kakinya karena akan lembab dan dapat menimbulkan jamur. Kemudian ada gunting kuku kaki lurus mengikuti bentuk normal jari kaki, tidak terlalu dekat dengan kulit. Kemudian kikir agar kuku tidak tajam. Kemudian pakai alas kaki, sepatu atau sandal untuk melindungi kaki agar tidak terjadi luka. Ya, ini alas kakinya yang lembut ya. Kemudian gunakan sepatu ataupun sandal yang baik sesuai dengan ukuran dan enak untuk dipakai dengan ruangan sepatu yang cukup untuk jari-jari, jadi tidak terlalu sempit ya. Periksa sepatu sebelum dipakai, apakah ada kerikil, benda-benda tajam seperti jarum ataupun duri ini yang dapat merangsang terjadinya perlukan pada kakinya. Kemudian bila ada luka kecil, obati luka dan tutup dengan kain ataupun kasa bersih agar tidak terjadi infeksi. Kemudian periksa apakah ada tanda-tanda radang. Kalau misalkan ada, segera ke dokter bila kaki mengalami luka ya. Kemudian bersihkan kaki setiap hari dengan air bersih dan sabun mandi. Itu adalah perawatan kaki pada pasien dengan diabetes ya. Jadi kita pilih yang apa? Yang menganjurkan menggunakan alas kaki yang lembut. Oke. Lanjut soal kelima, seorang perawat sedang mengkaji sebuah RW dan didapatkan data 25% dari 60 anak usia sekolah mengeluh sering batuk pilek. Dari data kunjungan pasien di puskesmas terbanyak adalah penyakit ISPA. Selanjutnya, perawat akan melakukan tindakan untuk memastikan masalah kesehatan dari keluhan yang dilaporkan dengan melakukan screening kesehatan dan identifikasi risiko. Apakah nama level pencegahan yang dilakukan perawat di atas? Apakah pencegahan primer? Apakah pencegahan tersier? Apakah pencegahan sekunder? Apakah pemberdayaan atau empowerment? Apakah intervensi profesional keperawatan? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang pencegahan sekunder. Nah, kita lihat penjelasannya akibat di soal, yaitu perawat akan melakukan tindakan untuk memastikan masalah kesehatan dari keluhan yang dilaporkan. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan screening kesehatan dan juga mengidentifikasi resiko. Ini termasuk ke dalam pencegahan sekunder. Kita lihat dulu bahwa ada strategi intervensi keperawatan komunitas pada kelompok anak usia sekolah dengan ISPA. Meliputi apa saja? Yang pertama ada prevensi primer, yang isinya adalah tentang pendidikan kesehatan dan juga pengajaran. Ini bentuknya grup ya, bisa forum grup. Kemudian ada prevensi sekunder, yaitu kegiatannya screening kesehatan dan identifikasi risiko. Kemudian ada prevensi tersier, dukungan terhadap caregiver dan juga keluarga. Kemudian selain primer, sekunder, dan tersier, intervensi yang bisa diberikan seperti selain itu ada konsultasi, dokumentasi, pencatatan insidensi kasus, rujukan program pengembangan, perkembangan kesehatan komunitas, bimbingan terhadap sistem kesehatan. Ini adalah intervensi yang bisa kita berikan kepada kelompok anak usia sekolah ya. Tadi yang ditanyakan adalah melakukan screening kesehatan dan identifikasi risiko, maka kita pilih yang prevensi sekunder atau pencegahan sekunder. Oke teman-teman, untuk bedah soal P3K 2022 part ketiga JF perawat terampil kita cukupkan dan akan kita teruskan di part berikutnya.